Nah, saya mau bertanya Pak, Anda setuju tidak ketika digitalisasi ini mempermudah kerja-kerja Anda dan juga tim di Basnas sendiri? Iya, jadi dengan digital itu kerja mudah, aman. Yang penting aman. Kenapa saya bilang aman? Karena pengelolaan zakat melalui Basnas itu dikelola dengan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman regulasi artinya Basnas mengelola dana zakat dari umat ini harus merujuk pada regulasi yang ada. Regulasinya apa? Undang-undang tentang pengelolaan zakat, peraturan presiden soal zakat, peraturan Kementerian Agama soal bagaimana zakat. Itu aman regulasi. Aman syar'i, tentu zakat yang dikelola oleh Basnas itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jelas dalam Quran surat At-Taubah 103 ya kan ambillah. Jadi Basnas itu sebagai mengambil zakat dari masyarakat. Terus dalam Quran surat At-Taubah yang lain penyalurannya jelas ada 8 asnaf. Aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Uang zakat dari masyarakat masuk ke Basnas itu memperkuat NKRI. Kita ketahui banyak lembaga-lembaga zakat yang mengataskan nama itu bisa diselewengkan. Bukan untuk kepentingan 8 asnaf, tapi kepentingan-kepentingan yang merusak citra, yang merusak NKRI. Nah itu makanya Basnas dalam mengelola dana zakat itu berdasarkan 3 aman tadi. Aman syar'i, aman regulasi, dengan aman NKRI. Itulah dibungkus dalam platform digitalnya. Kalau masuk ke rekening Basnas, ke krisnya Basnas, terus juga ke sistem informasi manajemen Basnas atau Simbas, semuanya akan transparan. Uangnya tidak kemana-mana, dana umat tidak kemana-mana untuk 8 asnaf. Uangnya tidak kemana-mana bukan untuk kepentingan radikalisme atau terorisme, tapi untuk kepentingan umat. Nah ini mungkin kita harus menyadarkan bahwa Basnas adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan radikalisme atau intoleran maupun yang kepentingan-kepentingan memecah belah negara, memecah belah bangsa dan umat sampai hari ini gitu. Aman dan tepat tuju, Pak Is ya. Iya. Baik, saya ke Pak Dede. Pak Dede, harus ada kolaborasi dan juga sinergi yang kuat juga antara BSI dan juga Basnas nih Pak. Menurut Anda sendiri Pak, bagaimana komunikasi Anda dan juga Basnas selama ini? Apakah sudah terjalin dengan baik? Alhamdulillah komunikasi saya Mbak Kristri dengan Pak Iskandar itu sangat hangat gitu ya Pak Iskandar ya dalam segala hal. Termasuk juga dalam urusan bagaimana kita nanti mengolah zakat. Jadi tadi menarik Pak Iskandar menyampaikan telah mengumpulkan Basnas Kabupaten Kota dan menginstruksikan untuk memberikan SK UPZ gitu ya. Nah BSI sendiri ketika kami memang oleh Menteri BUMN diminta sebagai anchor banknya untuk penerimaan zakat khususnya di teman-teman BUMN dan pemerintah. Itu kami mensimplifikasi ketentuan pembukaan rekening. Wabil khusus tadi untuk penghimpunan zakat. Jadi cukup tuh SK dari Basnas Kabupaten Kota untuk para UPZ tadi yang ada di masjid ya. UPZ unit pengumpul zakat gitu ya. Itu cukup itu sudah kita bisa bukakan rekening. Dan rekeningnya itu gratis biaya administrasi bulanan. Artinya memang uang yang terkumpul nggak berkurang Pak Iskandar. Jadi uang yang terkumpul dari para muzak itu ya nggak akan berkurang gitu. Dan juga kami fasilitasin juga dengan internet banking. Sehingga tadi bisa kapanpun dicek berapa sih saldonya. Misalkan Pak Iskandar ingin tahu di Kabupaten Lampung Tengah gitu. Berapa yang terkumpul Pak Dede. Saya bilang kan Pak Iskandar ada internet banking, buka aja. Nah gitu, jadi kapanpun bisa tercek gitu. Tapi ya tadi tentunya yang bisa menariknya adalah para UPZ tadi ya kan. Karena memang pengumpulannya dari UPZ. Itu yang
pertama kami lakukan untuk tadi mendukung Basnas dalam hal penghimpunan. Nah, dalam hal penyaluran juga Pak Iskandar, Mbak Kristi, kami juga gunakan virtual account lagi. Jadi misal Basnas akan memberikan beasiswa 1.000 siswa miskin. Kan biasanya kalau sama bank itu buka rekening. Nah, dengan VA kita nggak harus buka rekening. Karena kan kalau buka rekening itu makan waktu tuh. Ngumpulin dulu KTP orang tua, ya enggak? Belum ngisi form aplikasi gitu kan Mbak Kristi kalau buka rekening. Nah ini enggak, kita buatkan virtual account. Jadi tinggal kita minta nama penerima misalkan berdasarkan nomor urutnya misalkan nomor induk siswa. Nah bisa tuh. Dan nanti kita kasih tuh Pak Iskandar ATM kepada mereka. Gitu, tinggal mereka narik jadi nggak harus buka rekening lagi. Jadi memang teknologi perbankan khususnya tadi tuh virtual account itu bisa kita lakukan untuk penghimpunan dan juga penyaluran. Dan itu hanya ada di BSI gitu. Pak Iskandar. Baik, berarti semuanya dipermudah ya Pak Dede ya? Dipermudah untuk urusan keumatan kita mendukung penuh. Sudah berjalan dengan baik Pak itu? Insya Allah itu sudah berjalan dan akan terus berjalan gitu ya Pak Iskandar ya. Kita gaungkan di bumi Lampung ini. Baik, terima kasih Pak Dede. Saya ke Pak Iskandar lagi Pak. Harapan dari Basnas, Pak Iskandar, untuk kedepannya dapat terbangun nih namanya ekosistem digital pembayaran zakat di Lampung. Bagaimana harapan Anda? Iya, Gubernur Lampung itu punya program namanya Smart Village. Desa hari ini sudah menggunakan kekuatan digital. Kami Basnas itu akan mengumpulkan zakat dari masyarakat tuh melalui Smart Village itu juga, ya kan? Yang nanti akan dikelola oleh teman-teman Basnas kabupaten kota. Nah inilah dia mungkin kolaborasi karena menguasai teknologi itu tidak bisa jalan sendiri hari ini, harus berkolaborasi dengan semua kepentingan. Yang jelas mau diapakan program digital Basnas itu paling tidak ada 5 program Basnas itu, ya kan? Bagaimana nanti kita tidak tahu bagaimana karena dengan kita berupaya ya dengan uang zakat yang tadi potensinya dengan 5,3 triliun itu bisa kita membangun Lampung yang sehat. Lampung yang sehat itu nanti kita punya program namanya program Rumah Sehat. Rumah Sehat yang bekerja sama dengan rumah-rumah sakit. Yang kedua, Lampung Cerdas. Ya kan Lampung Cerdas itu dengan beasiswa. Jadi nanti tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak kaum duafa ini yang terhambat karena biaya. Kita pernah mencoba, Basnas Lampung ini pernah mencoba membayar beasiswa sebanyak 150 juta kepada masyarakat yang terdampak COVID. Pada masa COVID yang mewabah kemarin. Kita salurkan beasiswa kepada mahasiswa di 3 perguruan tinggi di Lampung ini. Juga Lampung Peduli. Lampung Peduli tentu seperti Basnas tanggap bencana. Ada bencana tidak perlu lagi orang atau ngambil dulu diskusi menggunakan anggaran pemerintah umpama. Bupati atau kepala daerah ada bencana alam, dia kan harus persetujuan dulu ini nih. Basnas langsung dalam waktu ketika kejadian bencana dia langsung turun langsung memberikan bantuan. Nah inilah bentuk kepedulian sehingga kita masyarakat tidak perlu menunggu lagi. Basnas hadir di situ nanti bersama-sama BSI juga karena kolaborasi dengan 15 kabupaten kota tentu nanti kita menggunakan dana-dana infak, dana-dana sodako dari masyarakat. Dan ada satu lagi Lampung Takwa. Jadi dengan Basnas nanti bagaimana mengisi memakmurkan masjid, memakmurkan rumah ibadah sehingga nanti ke depan lebih baik lagi Lampung ini. Itu mungkin Mbak Kristi. Dengan program digital itu kita akan membuat program Lampung Sehat, Lampung Cerdas, Lampung Sejahtera, Lampung Takwa dan Lampung Peduli.
Ya, baik, terima kasih Pak Iskandar. Saya ke Pak Dede, closing statement Anda Pak, harapan Anda agar penggalangan dana dari zakat ini sendiri bisa lebih masif lagi di Provinsi Lampung. Ya, harapannya tentunya kami dari perbankan, yang pertama jelas kami siap memfasilitasi Basnas dalam hal digitalisasi tadi dengan virtual account. Karena itu memudahkan Pak Is, baik itu dalam hal penghimpunan ataupun penyaluran. Lalu juga tadi kami sudah siapkan juga beberapa paket, bisa dibilang seperti itu, menarik ya, termasuk salah satunya adalah rekening yang bebas biaya administrasi untuk para UPZ tadi. Jadi memang harapannya kita segera nih melakukan event lagi. Ya, saya kalau sama Pak Iskandar senang, Mbak Kristi, event terus kita. Ya kan? Kita event lagi, kita kumpulin para Basnas kabupaten kota, UPZ yang kita kumpulkan, ya kan? Nah, itu kita kasih langsung nomor VA. Kan nomor VA itu gratis Pak, bikin sendiri, enggak ribet, ya kan? 10 menit jadi. Untuk tadi ribuan, bukan untuk 1, 2. Misalkan ada berapa tadi, 4.000 ya kalau nggak salah. Ada 4.000, itu 10 menit jadi tuh nomor VA. Dan saya yakin tadi 5,3 triliun insya Allah bisa terkumpul dan menjadikan Lampung ini sejahtera. Lahir dan batin kalau 5,3 triliun ya. Itu harapannya kita bisa berkolaborasi lebih erat lagi dengan Basnas dan juga UPZ di kabupaten kota. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede, terima kasih juga Pak Iskandar sudah bergabung bersama saya dalam program spesial Gemar Ramadan kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada program spesial kali ini. Saya Karisma Kristi beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.